Pertualangan dimulai bukan dari kaki gunung, melainkan dari saat roda kendaraan menggerus jalan yang beraspal. Di antara jauhnya jarak dan ketidakpastian cuaca serta situasi, tekad pun diuji. Tapi jangan mundur, karena keindahan terbaik selalu menunggu di perjalanan yang paling sulit. Kami bergerak dari terminal Sungai Carang, Tanjung Pinang, menuju ke Pelabuhan Roro, Tanjung Uban. Di tengah jalan hingga sampai ke pelabuhan, hujan pun turun. Berkata temanku, semoga saja di laut tidak ada badai. Sembari menyeduh segelas kopi, kuperkenalkan teman perjalananku, Miki. Dia adalah seorang mekanik di sebuah bengkel yang didirikan oleh orang tuanya di Tembelan. Kita ke Tembelan ya Mas Miki. Kita ke Tembelan. Cuaca hari ini sedang hujan, rintik-rintik. Yang berkesan dalam proses naik gunung bukan jalur pendakiannya, tapi juga wilayah yang kita lewati sebelum mendaki. Daerah unik yang menyerupai kampung sendiri, ya, tapi memang kampung sendiri. Tujuan kami sebuah pulau yang berada di tengah-tengah antara Pulau Kalimantan, Sumatera, Natuna, Anambas, Bintan, dan Malaysia, yaitu Pulau Tambelan. Perjalanan menempuh laut ini memakan waktu 19 jam. Sesampainya di sana nanti kami memutuskan untuk istirahat 1 hari full untuk mengembalikan stamina tubuh yang banyak dihabiskan di perjalanan laut. Ini perjalanan eksplor kami kedua kalinya setelah yang pertama kami menelusuri goa. Seharusnya kami pergi bertiga. Saya, Miki yang mekanik, dan Pepot seorang pegawai atau perangkat desa. Karena ada lain hal yang menyebabkan suatu kondisi di mana Pepot tidak bisa ikut, maka kami memutuskan untuk eksplor berdua saja. Rute tujuan mendaki berubah. Tujuan awal kami adalah puncak Gunung Bini. Karena cuaca yang buruk, kami membatalkan untuk naik Bini dan naik Gunung Kute yang bersebelahan dengan Gunung Bini. Takutnya jika dipaksakan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Untungnya saya mengerti dan setuju untuk mengubah tujuan. Karena sejatinya sebuah tujuan bisa berubah tergantung kondisinya. Bagi saya sendiri, memikirkan untuk mendaki Gunung Kute kembali memberikan sensasi unik, sebuah debaran di jantung dan perasaan takut yang menggigih. Kali ini, perasaan tersebut diamplifikasi dengan rumor bahwa Gunung Kute terkenal dengan mitos dan mistisnya. Bisa dibilang selain kaya akan hewan endemik dan tanaman khas, gunung ini juga memiliki masyarakat akar budaya yang kuat. Oke, kita sampai di Pelabuhan Tembelan. Sebentar lagi kita menunggu pintu terbuka. Setelah buka kita akan mencari penginapan. Negeri ini memiliki banyak sekali cerita. Beberapa dianggap sebagai mitos dan pudar seiring waktu. Beberapa lainnya dipercaya sebagai kenyataan yang tidak boleh dilanggar. Di mana kaki dipijak, di situ langit dijunjung. Menghadapi tuan rumah harus bijak karena kita hanyalah pengunjung. Pagi hari ketiga kami di Tambelan, seberes packing dan berpamitan sejenak, kami pun bergegas menyusuri jalan menaiki motor Miki yang banyak sejarahnya. Motor Suzuki RJR 150 yang telah ia pakai sedari SMP puluhan tahun yang lalu. Beberapa menit berjalan, kami singgah di sebuah warung makan untuk sarapan.
Sedikit bernostalgia. Dulu saya sering sarapan di sini ketika bekerja di Tamlan. Itu sebuah kenangan yang indah. Tidak berlama-lama, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kaki gunung. Oke, sudah kita telah sampai di kaki gunung Pintu Rimba. Jadi kita menyusuri jalan ini, terus ikut langsung naik ke atas di sana. Dikelilingi hutan cengkeh. Ini pohon cengkeh ini. Pohon cengkeh, pohon kelapa. Oke, ini tanda pondoknya. Dari sini start mulai melipir. Ke kiri, naik sampai ke puncak. Oke, sama ini dengan kawan kita Kirawan. Sampai akhirnya kami tahu bahwa jalur yang kami lewati ternyata salah, sehingga harus mencari tahu jalur yang sebenarnya. Mengais-ngais rumput dan semak sambil memperhatikan langkah agar tidak salah saat mengambil arah. Melihat Miki dengan cekatan dan semangat mendaki, saya teringat. Terakhir kami mendaki bersama tahun 2018, 7 tahun yang lalu. Jadi wajar saja lupa jalur. Pencarian jalur dimulai ini. Kita bingung pakai kiri, pakai kanan, ke atas. Ternyata tampak-tampak bekas jalan juga ada, ya kan? Jalur yang sebelumnya sudah ditemukan. Ini dia. Tadi kami sudah Jarak dari kaki gunung tidak terlalu jauh untuk sampai ke puncak, hanya 600-an meter di atas permukaan laut. Setidaknya itu ukuran yang telah diketahui saat ini. Kami terus naik melewati tanjakan dengan trek tanah dikeliling pohon yang rapat, dengan elevasi kemiringan 70-85 derajat. Cuaca mulai buruk saat kami sampai di pos 2, yaitu tempat istirahat sekaligus setengah perjalanan ke puncak. Artinya sudah 300-an meter kami naik. Angin dan hujan semakin kuat dan deras. Kami berdua diskusi sejenak apakah perjalanan dilanjutkan atau turun pulang, mengingat peralatan dan bekal yang dibawa sangat minim.
Gede no, nak. Pos 2 anginnya terlalu kuat. Jangan masih nanjak lagi ke atas. Start lu. Akhirnya kami mencoba untuk terus naik. Bismillah saja, ucap Miki sambil memegang tali dengan tangan menggigil kedinginan. Nah, kita memutuskan untuk naik dulu pelan-pelan di sana sampai melihat cuacanya begitu memungkinkan kita gas ke atas. Tapi kita lihat kondisinya dulu. Hari ini cuaca tidak mendukung, akan turun hujan. Kalau kita turun hujan akan sangat berbahaya karena kita melewati ada tebing. Takutnya licin. Ini badai nih, badai. Karena Bang Agam tidak ada di sini, jadi kita putuskan untuk turun. Oke. Lanjut turun. Tuh lihat angin. Bahaya, bahaya. Semesta memang tidak mengizinkan ini. Pergi kita naik gunung gini ya. Iya, biasa. Kami sampai di tebing batu yang curam. Ini adalah trek paling berbahaya di jalur ini. Pada akhirnya kami memutuskan untuk turun ke bawah. Angin dan hujan semakin kuat, sehingga sangat berisiko jika terus dipaksakan memuncak. Kita tidak bisa lanjutkan ke atas, turun bawah. Badai, badai. Ketinggian sudah lumayan.
Saat sudah berada di bawah, saya pun teringat lokasi di atas tebing batu tadi ada goa yang bisa dijadikan tempat berteduh dan berlindung. Sudahlah, ucapku kepada Miki. Yang lalu biarlah berlalu, luka pun ada sembuhnya, kata-kata Zainuddin yang kuambil. Mungkin kali ini alam tidak mengizinkan kita untuk menikmati keindahannya. Seberapapun hebatnya kita merencanakan sesuatu, kalau memang bukan jalannya, maka takkan bisa kita dapatkan. Merasa sedih terhadap kegagalan merupakan hal yang wajar, namun ketahuilah, itu adalah cara Tuhan memberikan hal yang lebih baik untuk kita suatu hari nanti. Kita mungkin tidak mengerti sekarang juga, tapi pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Setelah hari-hari yang muram karena hujan dan jarang munculnya matahari di permukaan, saya dan keluarga makin dekat dengan tanggal kepulangan, yang berarti dekat juga dengan tanggal pekerjaan yang harus saya bereskan. Ya, meskipun pekerjaan saya yang terbilang fleksibel, tapi pekerjaan tetaplah pekerjaan. Ada konsekuensi dan penalti jika lalai. Saya tidak bisa tinggal lebih lama di sini. Meski pahit, jalan yang terbaik untuk sekarang adalah pulang. Hati ini sakit sekali. Puncak Kute bukan gunung yang dekat rumah yang selalu gagal bisa datang lagi minggu depan. Ongkos yang lumayan dan cuti yang susah. Rasa menyesal tidak sampai ke puncak muncul lagi, padahal sudah sedekat itu. Tapi apa boleh buat, dalam sebuah kegiatan akan selalu ada risiko gagal. Saya sempat tidak ingin mengedit dan mengupload video ini, tapi rasanya kegagalan harus tetap diceritakan. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran, entah untukmu, entah untuk saya. Tidak tahu kapan bisa mengulang, tapi nanti pasti akan kembali.